Sahabat Ashifa, berhenti sebentar. Jangan geser layar. Jangan anggap ini video biasa. Karena seringkali, ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, Dia tidak datang dengan suara keras, tapi dengan rasa yang mengetuk pelan di hati. Dan jika saat ini kamu menonton, mendengar, atau membaca narasi ini, izinkan saya mengatakan satu hal dengan penuh keyakinan. Kamu tidak kebetulan ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sahabat Ashifa. Terima kasih karena sudah datang. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu di tengah lelahmu, di sela pikiranmu yang penuh, di antara doa-doa yang mungkin belum terjawab. Kehadiranmu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk mendengarkan, keberanian untuk merenung, dan keberanian untuk tetap berharap kepada Allah meski hidup tidak selalu ramah. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini hatimu berbeda? Kamu masih sendiri, tapi tidak seberisik dulu. Kamu masih menunggu, tapi tidak segelisah sebelumnya. Kamu masih berharap, tapi tidak memaksa seperti kemarin-kemarin. Jika iya, jangan buru-buru menyimpulkan apapun. Karena bisa jadi, bukan kamu yang berubah tanpa alasan, tapi Allah yang sedang bekerja dengan caranya sendiri. Banyak orang mengira, ketika jodoh mendekat, hidup akan penuh tanda besar. Akan ada seseorang datang tiba-tiba. Akan ada kepastian yang cepat. Akan ada cerita manis seperti di film. Padahal, cara Allah menyiapkan jodoh seringkali jauh lebih sunyi. Tidak ramai, tidak diumumkan, tapi terasa. Sahabat Ashifa, Allah tidak pernah ceroboh dalam urusan hati. Dia Maha mengetahui luka yang pernah kamu simpan. Dia tahu siapa yang pernah kamu doakan diam-diam. Dia paham mengapa kamu sempat kecewa, mengapa kamu sempat ragu, dan mengapa kamu sempat lelah menunggu. Dan justru karena Allah tahu semua itu, Dia tidak tergesa-gesa menyerahkan jodohmu kepada sembarang orang. Jika saat ini kamu merasa hidupmu seperti sedang disusun ulang, jangan panik. Jika ada hal-hal yang menjauh tanpa kamu minta, jangan langsung bersedih. Jika ada perasaan yang Allah tarik pelan-pelan dari hatimu, jangan merasa kehilangan arah. Bisa jadi, itu bukan pengurangan, tapi pengosongan. Karena Allah tidak akan menaruh hadiah besar di ruang hati yang masih penuh dengan sisa-sisa masa lalu. Sahabat Ashifa, coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu merasa lebih selektif akhir-akhir ini? Lebih berhati-hati dengan perasaan? Lebih memilih diam daripada memaksakan cerita? Lebih suka memperbaiki diri daripada sibuk mencari validasi? Jika iya, itu bukan karena kamu menyerah. Itu karena Allah sedang mendewasakanmu. Ada fase dalam hidup ketika Allah mengajari kita satu pelajaran penting. Bahwa jodoh bukan tentang seberapa cepat bertemu, tapi seberapa siap menjaga. Bahwa cinta bukan tentang seberapa besar rasa, tapi seberapa kuat tanggung jawab. Dan fase itu seringkali datang sebelum Allah mempercepat pertemuan. Sahabat Ashifa, mungkin kamu heran. Mengapa setelah berdoa panjang, justru diuji? Mengapa setelah berharap tulus, justru diuji kesabaran? Mengapa setelah merasa ikhlas, justru ada hari-hari berat yang datang? Tapi dengarkan baik-baik, Allah tidak menguji untuk menjatuhkan. Allah menguji untuk menguatkan. Karena jodoh bukan hanya membawa bahagia, tapi juga amanah. Dan amanah tidak diberikan kepada hati yang rapuh. Allah ingin ketika jodoh itu datang, kamu tidak lagi mudah goyah. Tidak lagi mudah takut kehilangan. Tidak lagi mudah tergantung. Tapi siap berdiri berdampingan, bukan saling menopang karena lemah, melainkan saling menguatkan karena dewasa. Sahabat Ashifa, perhatikan juga doamu akhir-akhir ini. Mungkin tanpa sadar, doamu berubah. Dulu kamu menyebut nama, sekarang kamu menyebut sifat. Dulu kamu memohon orang tertentu, sekarang kamu memohon kebaikan tertentu. Itu tanda yang sangat halus, tapi sangat kuat. Tanda bahwa hatimu mulai selaras dengan kehendak Allah. Allah mencintai doa yang penuh kepercayaan. Doa yang tidak memaksa. Doa yang tidak mendikte. Doa yang menyerahkan hasil sepenuhnya kepadanya.
Dan ketika doamu sudah sampai pada titik itu, biasanya Allah tidak lama lagi bergerak. Sahabat Ashifa, mungkin kamu belum bertemu siapapun. Mungkin belum ada yang datang membawa kepastian. Tapi jangan salah, banyak pertemuan besar diawali dengan kesendirian yang tenang. Banyak kisah indah diawali dengan fase sepi yang mendewasakan. Dan banyak jodoh terbaik datang saat seseorang berhenti mengejar, lalu fokus memperbaiki diri. Jika akhir-akhir ini kamu lebih sibuk membenahi akhlak, menjaga lisan, memperbaiki ibadah, menata niat, dan menenangkan hati, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa Allah sedang membentukmu menjadi versi yang siap menerima. Sahabat Ashifa, Allah tidak pernah salah waktu. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah lupa. Jika sampai hari ini kamu masih menunggu, itu bukan karena doamu diabaikan, tapi karena jawabannya sedang disempurnakan. Dan penyempurnaan itu seringkali dimulai dari dalam dirimu sendiri. Sekarang izinkan saya mengajakmu berinteraksi, bukan sekadar menulis, tapi menyalurkan energi positif. Jika hatimu merasa tenang membaca ini, jika dadamu terasa lebih lapang, jika kamu merasa dikuatkan, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi niat. Niat untuk terus percaya pada rencana Allah. Niat untuk menjaga hati tetap bersih. Niat untuk tidak putus asa dalam penantian. Sahabat Ashifa, setiap 77 yang kamu tulis adalah doa. Doa agar Allah menguatkanmu. Doa agar Allah menenangkanmu. Doa agar Allah mempertemukanmu dengan jodoh yang tidak hanya mencintaimu, tapi juga membawamu lebih dekat kepadanya. Tetaplah di sini. Tetaplah bersama nilai-nilai kebaikan. Tetaplah percaya. Karena ketika Allah mempercepat jodohmu, Dia tidak berisik. Dia bekerja diam-diam, tapi hasilnya nyata. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan paham bahwa semua penantian ini tidak pernah sia-sia. Sahabat Ashifa, mari kita lanjutkan perjalanan hati ini dengan perlahan. Jangan terburu-buru, karena hal-hal yang Allah siapkan dengan sungguh-sungguh, seringkali hanya bisa dipahami oleh hati yang mau diam dan mendengar. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang ketenangan yang datang tanpa sebab dan perubahan batin yang terasa halus, maka sekarang kita masuk ke fase yang sering membuat banyak orang salah paham. Fase ketika Allah mulai menguji, bukan untuk menjauhkan jodohmu, tetapi justru untuk memantaskan dirimu. Sahabat Ashifa, ada satu hal yang perlu kamu pahami dengan jernih. Allah tidak pernah menyatukan dua insan secara asal. Pernikahan bukan hadiah untuk orang yang paling ingin, tapi amanah untuk orang yang paling siap. Karena itu, sebelum Allah mempercepat jodohmu, Dia akan mempercepat proses pendewasaanmu. Mungkin akhir-akhir ini hidupmu terasa lebih berat dari biasanya. Masalah datang silih berganti, rencana tidak selalu berjalan mulus. Hati diuji dengan rasa sepi, pikiran diuji dengan kekhawatiran, dan perasaan diuji dengan pertanyaan yang tidak selalu punya jawaban. Jika kamu ada di fase ini, jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah. Justru disinilah banyak orang gagal memahami maksudnya. Mereka mengira Allah sedang menjauh. Padahal sebenarnya Allah sedang mendekat, hanya saja dengan cara membentuk, bukan memanjakan. Sahabat Ashifa, perhatikan satu hal penting. Ketika ujian datang, tapi kamu tidak hancur. Ketika tekanan hadir, tapi kamu tidak meninggalkan doa. Ketika kecewa mengetuk, tapi kamu tidak membenci takdir. Itu bukan kekuatanmu semata. Itu karena Allah sedang menopangmu dari arah yang tidak kamu lihat. Allah sedang melatih hatimu agar tidak mudah runtuh hanya karena satu masalah. Karena nanti, ketika jodoh itu hadir, hidup tidak otomatis menjadi tanpa ujian. Akan ada tanggung jawab baru. Akan ada ego yang harus diturunkan. Akan ada perbedaan yang harus disatukan. Dan semua itu membutuhkan jiwa yang matang. Sahabat Ashifa, ada juga tanda lain yang sering luput disadari. Yaitu ketika Allah mulai menjauhkanmu dari hubungan yang tidak sehat, bahkan dari orang-orang yang dulu terasa sangat berarti. Awalnya kamu bertanya-tanya,
Mengapa yang dulu dekat kini terasa jauh? Mengapa yang dulu hangat kini terasa dingin? Mengapa yang dulu sering hadir kini menghilang? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena Allah tidak ingin jodohmu tumbuh di tanah yang salah. Allah tidak ingin hatimu terikat pada sesuatu yang tidak bisa kamu bawa ke masa depan. Maka satu persatu Allah lepaskan, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu. Sahabat Ashifa, Allah Maha mengetahui siapa yang hanya singgah dan siapa yang pantas menetap. Dan ketika Allah menarik seseorang dari hidupmu, itu bukan karena kamu kurang baik, tapi karena Allah ingin memberikan yang lebih tepat. Perhatikan juga bagaimana caramu memandang cinta saat ini. Jika dulu cinta terasa seperti kebutuhan yang mendesak, sekarang cinta lebih terasa seperti amanah yang harus dijaga. Jika dulu kamu takut sendirian, sekarang kamu lebih takut salah memilih. Perubahan cara pandang ini bukan datang tiba-tiba. Ini hasil dari proses panjang yang Allah susun dengan rapi. Sahabat Ashifa, semakin dekat seseorang dengan jodoh yang Allah siapkan, biasanya semakin sedikit drama yang ia inginkan. Ia tidak lagi tertarik pada janji kosong. Ia tidak lagi terpesona oleh kata manis tanpa bukti. Ia lebih menghargai ketenangan daripada keramaian. Ia lebih memilih kejelasan daripada permainan perasaan. Dan ini semua adalah tanda kematangan. Tanda bahwa hatimu sedang disiapkan untuk menerima seseorang yang tidak hanya hadir sebagai pasangan, tetapi sebagai teman sejalan menuju Allah. Ada juga satu hal yang sangat halus, tapi dampaknya besar, yaitu ketika Allah mulai mengubah caramu berdoa. Kamu masih berdoa tentang jodoh, tapi nadanya berbeda. Tidak lagi mendesak, tidak lagi penuh tuntutan. Doamu menjadi lebih tenang, lebih jujur, dan lebih berserah. Kamu mulai berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak tahu siapa yang terbaik, tapi Engkau Maha Tahu. Aku tidak tahu kapan waktu yang tepat, tapi Engkau Maha Tepat." Kalimat seperti ini bukan sekadar ucapan. Itu cerminan hati yang sudah mulai percaya sepenuhnya. Dan sahabat Ashifa, kepercayaan penuh adalah kunci percepatan. Karena Allah menyukai hamba yang berserah, bukan yang memaksa. Allah menyukai hati yang yakin, bukan yang penuh prasangka. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan, masih berdoa, masih menjaga diri, itu artinya kamu sedang berada di jalur yang benar. Meskipun langkahmu pelan, arahnya tepat. Dan dalam urusan jodoh, arah jauh lebih penting daripada kecepatan. Sahabat Ashifa, mungkin ada hari di mana kamu merasa lelah menunggu. Ada malam di mana kamu bertanya dalam sujud, "Sampai kapan?" Pertanyaan itu manusiawi. Allah tidak marah pada kejujuran hatimu. Tapi jangan biarkan lelah itu berubah menjadi putus asa. Karena putus asa adalah satu-satunya hal yang benar-benar menjauhkanmu dari rahmat Allah. Ingat satu hal ini baik-baik. Allah tidak pernah menyimpan kebaikan untuk disia-siakan. Jika Dia menahan sesuatu darimu hari ini, itu karena Dia sedang menyiapkan bentuk yang lebih baik untuk esok hari. Dan seringkali, bentuk terbaik itu datang bersama jodoh yang juga membawa ketenangan iman. Sahabat Ashifa, tetaplah di jalan ini. Jalan memperbaiki diri, jalan mendekat kepada Allah, jalan menenangkan hati tanpa meninggalkan harapan. Karena semakin kamu fokus membenahi diri, semakin Allah sibuk membenahi takdirmu. Dan tanpa kamu sadari, di balik semua proses ini, ada satu pertemuan yang sedang Allah siapkan dengan penuh ketelitian. Pertemuan yang tidak hanya mempertemukan dua hati, tetapi juga dua doa, dua luka yang sudah sembuh, dan dua jiwa yang siap saling menjaga. Kita akan lanjutkan pembahasan ini ke bagian berikutnya, di mana kita akan sampai pada titik paling menentukan. Titik ketika kamu akan mengerti mengapa semua proses ini harus terjadi, dan mengapa Allah memilih cara yang sunyi untuk mempercepat jodohmu. Sahabat Ashifa, kita sampai pada bagian yang paling dalam, bagian yang sering tidak terdengar oleh telinga, tapi sangat jelas terasa oleh hati. Bagian ketika semua proses yang tadi terasa berat, sunyi, dan melelahkan, mulai menemukan maknanya. Di titik ini, bukan lagi tentang tanda-tanda kecil,
tapi tentang kesiapan besar yang Allah susun dengan penuh cinta. Jika kamu masih bersama narasi ini, itu sendiri sudah menjadi tanda. Tanda bahwa hatimu sedang diajak Allah untuk memahami, bukan sekadar menunggu. Karena menunggu tanpa memahami hanya akan melahirkan keluh. Tapi menunggu sambil memahami akan melahirkan tenang. Sahabat Ashifa, ada satu perubahan besar yang biasanya terjadi ketika Allah benar-benar sedang mempercepat jodoh seseorang. Perubahan itu tidak terlihat dari status, tidak terlihat dari cincin, tidak terlihat dari unggahan. Perubahan itu terlihat dari cara seseorang memandang dirinya sendiri. Kamu mulai berhenti merasa kurang hanya karena sendiri. Kamu mulai berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu mulai percaya bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh apakah kamu sudah menikah atau belum. Ini penting, karena Allah tidak akan mempertemukanmu dengan jodoh yang sehat jika kamu masih melihat dirimu dengan kacamata kekurangan. Jodoh bukan datang untuk menambal harga diri, tapi untuk berjalan bersama dalam tanggung jawab. Sahabat Ashifa, mungkin dulu kamu sering berpikir bahwa jodoh adalah solusi dari semua masalah. Bahwa jika sudah menikah, hatimu akan tenang, hidupmu akan rapi, dan lukamu akan sembuh. Tapi sekarang kamu mulai paham satu hal yang lebih dewasa. Bahwa jodoh bukan obat dari luka yang belum sembuh. Jodoh adalah teman bagi hati yang sudah belajar pulih. Dan kesadaran ini tidak datang dengan mudah. Ini hasil dari doa-doa panjang. Ini buah dari malam-malam sunyi. Ini hasil dari jatuh bangun yang Allah izinkan agar kamu belajar berdiri sendiri sebelum berjalan berdua. Sahabat Ashifa, semakin dekat seseorang dengan jodoh yang Allah siapkan, biasanya semakin kuat hubungannya dengan Allah. Bukan berarti langsung sempurna, bukan berarti tidak pernah lalai, tapi ada kesadaran baru, kesadaran bahwa hidup tidak bisa dijalani hanya dengan perasaan. Ada nilai, ada batas, ada tanggung jawab yang harus dijaga. Kamu mulai lebih berhati-hati dalam memilih. Kamu tidak mudah terbawa rasa. Kamu tidak mudah terpikat janji. Kamu lebih peduli pada visi hidup, pada arah iman, pada akhlak, pada cara seseorang menyikapi masalah. Ini bukan karena kamu menjadi dingin. Ini karena Allah sedang menjagamu. Karena jodoh yang baik bukan hanya yang membuatmu bahagia di awal, tapi yang mampu menemanimu bertahan di tengah ujian. Dan Allah tahu, kamu tidak membutuhkan yang sekadar romantis. Kamu membutuhkan yang amanah. Sahabat Ashifa, ada fase di mana Allah membuatmu nyaman dengan kesendirian. Bukan untuk membuatmu sendiri selamanya, tapi agar kamu tidak masuk ke pernikahan karena takut sepi. Allah ingin kamu menikah karena siap berbagi, bukan karena ingin diselamatkan. Jika saat ini kamu bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa hampa, jika kamu bisa tersenyum tanpa harus ditemani, jika kamu bisa bangga pada prosesmu sendiri, itu tanda besar bahwa Allah sedang menyempurnakan kesiapanmu. Karena orang yang utuh akan menarik pasangan yang utuh. Orang yang damai akan dipertemukan dengan yang menenangkan. Dan orang yang bergantung pada Allah akan dipertemukan dengan jodoh yang membantunya semakin dekat kepada Allah. Sahabat Ashifa, mungkin kamu bertanya, lalu kapan? Pertanyaan itu wajar, tapi izinkan saya menyampaikan satu kebenaran yang menenangkan. Waktu Allah tidak pernah meleset. Jika sampai hari ini belum terjadi, itu karena masih ada 1-2 hal yang perlu diselaraskan. Bisa jadi di hatimu. Bisa jadi di hatinya, bisa jadi di kondisi yang belum kamu lihat. Allah mempertemukan bukan hanya 2 orang, tapi 2 kesiapan. Dan kesiapan itu harus bertemu di waktu yang sama. Jika salah satu belum siap, Allah akan menahan. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menjaga. Sahabat Ashifa, ketika jodoh itu akhirnya datang, kamu akan mengerti. Mengerti mengapa dulu kamu harus sendiri. Mengerti mengapa dulu beberapa orang harus pergi. Mengerti mengapa dulu doamu terasa lama dijawab. Semua akan terasa masuk akal. Dan di saat itu, kamu tidak akan berkata, andai dari dulu. Kamu akan berkata, ternyata ini waktu yang paling tepat.
Karena jodoh yang datang dari Allah tidak membawa kegaduhan. Ia membawa ketenangan, tidak membawa rasa takut kehilangan berlebihan. Ia membawa rasa aman, tidak membuatmu menjauh dari Allah. Ia justru mengajakmu lebih dekat. Sahabat Ashifa, jika selama ini kamu menjaga dirimu, itu tidak sia-sia. Jika selama ini kamu menahan diri dari yang tidak jelas, itu tidak percuma. Jika selama ini kamu memilih sabar daripada memaksa, itu adalah investasi besar. Allah melihat semuanya, bahkan yang tidak dilihat oleh siapapun. Dan sekarang, jika hatimu terasa lebih kuat setelah melalui semua ini, itu berarti kamu sudah sangat dekat dengan fase baru. Fase di mana Allah tidak lagi hanya membentuk, tapi mulai mempertemukan. Izinkan saya kembali mengajakmu menyalurkan energi positif. Jika setelah membaca bagian ini hatimu merasa lebih yakin, lebih tenang, dan lebih percaya kepada rencana Allah, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi saksi bahwa kamu memilih percaya daripada putus asa. Bahwa kamu memilih sabar daripada menyerah. Setiap 77 yang ditulis adalah doa. Doa agar Allah menjaga hatimu. Doa agar Allah menyempurnakan niatmu. Doa agar Allah mempertemukanmu dengan jodoh yang tidak hanya mencintaimu, tapi juga mencintai jalan menujunya. Sahabat Ashifa, teruslah berjalan. Teruslah memperbaiki diri. Teruslah berdoa meski kadang lelah. Karena ketika Allah mempercepat jodohmu, Dia tidak pernah salah memilih orang. Dan jika Allah memilihmu untuk melalui proses panjang, itu karena Dia tahu kamu mampu dan kamu layak untuk sesuatu yang besar. Tetap percaya, tetap tenang, tetap dekat dengan Allah. Karena apa yang sedang disiapkannya untukmu, jauh lebih indah daripada apa yang pernah kamu bayangkan.